Baik semua teman-teman, kita bertemu lagi dengan tutorial PNTO. Masih kita bahas soal props atau benda-benda yang saya pergunakan saat saya mendongeng, terutama alat-alat atau mainan anak-anak. Ya, kita deketin dikit. Teman-teman semua, seperti tayangan kemarin yang terputus, saya minta maaf karena saya punya memori card itu sudah sangat terbatas, jadi saya tidak tahu kapan dia terputus. Semoga sekarang bisa lebih singkat. Benda-benda yang saya pergunakan saat saya mendongeng, terutama yang ini, sekarang adalah kita bahas perkakas rumah tangga. Apa saja yang ada di sini, teman-teman? Berbagai macam perkakas rumah tangga yang menarik akan saya keluarkan, makanya jangan kemana-mana, panteng terus tayangan ini dan jangan lupa subscribe. Yang pertama saya keluarkan adalah ini, kapak, busuk. Nah, saat kita mengkapak, keluarkan juga suara kita. Busuk. Kita ambil misalnya pohon, adakah pohon? Ya, ini ada pohon di sini sebentar. Ya, nah, ini dia pohon kelapa. Busuk. Ada aksi reaksi terhadap yang terjadi, yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Inilah kapak, salah satu peralatan rumah tangga. Saya keluarkan lagi peralatan rumah tangga yang lain adalah skop. Ini semua mainan anak-anak ya, saya beli di Pasar Gembong di Jakarta. Skop. Kawan-kawan lihat tadi bagaimana ada dimensi waktu ya, saya mainkan dari sini masuk untuk memvisualkan dia sedang mengkorek tanah, dan tanah itu semakin waktunya berlalu semakin dalam. Itu salah satu teknik yang saya sebut teknik imajinatif. Skop. Kita lanjutkan lagi dengan peralatan yang lain. Ini sama ya, saya kira ini cangkul, kelihatan? Iya, ini dia cangkulnya, saya buat sendiri. Prinsipnya sama juga, saya kira cangkul banyak dipergunakan oleh para petani. Kasih ekspresi sedikit. Nah, dalam mendongeng ekspresi kita tidak perlu serius-serius amat, bahkan kalau bisa lucu. Karena sesuatu yang serius itu hanya terdapat dalam drama atau dalam realisme atau naturalisme. Sedangkan dalam mendongeng, ya kita cukup kesan-kesan saja. Skop. Peralatan yang lain ini. Iya, extinguisher. Bisa ditambahkan misalnya api ya, saya belum menggunakan plastik untuk api, plastik warna merah karena mirip warnanya juga mirip bentuknya. Iya, ini api, kebakaran. Apinya habis, tinggal asap aja yang putih. Nah, ini teknik-teknik imajinatif yang saya pergunakan. Seperti saya bilang, karena mirip bentuknya, warnanya, maka plastik merah bisa menjadi api, dan ini kain putih bisa menjadi asap.
Kita keluarkan peralatan mainan anak-anak yang lain adalah obeng. Nah, ini obeng. Tahu kan, anak-anak pada senang kalau lihat ini, walaupun mereka tidak pernah mempergunakannya. Obeng. Saya sering menggambarkan juga sifat-sifat manusia melalui peralatan ini, seperti misalnya palu, kerjanya mengetok terus, kalau belum masuk belum puas. Nah, ya, salah satu sifat-sifat manusia adalah suka membuat orang lain susah, pingin sekali orang lain susah, ada watak seperti itu. Nah, dilambangkan dengan palu. Taruh sini, kita mundurkan dikit. Iya. Kemudian peralatan yang lain lagi adalah apa kira-kira ya yang bisa saya ambil di sini. Oke, ada lagi ya juga yang lain. Ini kipas angin, ya. Kipas angin saya punya beberapa. Di sini hanya satu. Ini juga ada kipas angin. 2 kipas angin, 3. Nah, saya sering menggambarkan kipas angin ini sebagai angin tentunya. Jadi misalnya ini angin yang kecil, ini angin yang lebih besar, dan ini angin topan. 3 macam angin. Kadang-kadang saya gambarkan angin juga dengan kipas, ya. Angin sudah, angin. Nah, oke, angin. Peralatan yang lain lagi, peralatan rumah tangga, kipas angin. Ya, kita masuk kepada peralatan air sekarang. Peralatan yang berhubungan dengan air. Apa ini? Shower. Saya suka sekali menggambarkan shower ini untuk orang mandi, ya. Tapi juga bisa menggambarkan hujan, ya. Karena rintik-rintik shower mirip dengan rintik-rintik hujan. Pinter. Ya, ini shower. Ini saya masukkan. Ini saya masukkan. Ini saya masukkan. Ini saya masukkan. Saya ganti dengan shower. Ya. Nah, peralatan mandi yang lain, peralatan air yang berhubungan dengan air ini juga apa namanya, spray, ya. Ya, saya menggambarkan hujan melalui ini. Kelihatan? Iya, hujan gerimis. Kemudian peralatan air yang lain saya coba keluarkan saja. Keran air. Zaman corona ini sering-seringlah kita membersihkan tangan, mencuci selama 20 detik kalau saya tidak salah dengan air yang mengalir. Ini dia. Kemudian peralatan air yang lain ini, nah ini biasa saya gambarkan adalah untuk menggambarkan jantung karena ini ada pompanya, ya, pompanya. Tapi bisa juga apa namanya, alat penyedot air, bor tanah. Kemudian juga ini mirip jantung, ya. Nah, saya sering menggambarkan jantung manusia dengan ini. Kemudian peralatan air yang lain ini adalah peralatan air yang saya sukai. Apa? Gambar baskom. Nanti kita akan sesi yang lain akan saya terangkan mengenai gambar-gambar hasil print out. Peralatan air yang lain yang saya punya, mainan anak-anak lagi, aquagalon, ya. Aquagalon. Iya. Nah, ini. Kemudian ada juga peralatan yang berhubungan dengan air. Apakah itu? Ini. Jadi kok berhubungan dengan air saja saya punya banyak sekali peralatan. Shower ada 2. Ini malahan, ini bisa juga menggambarkan usia anak-anak, ya. Ini kira-kira adiknya, ini kira-kira abangnya atau kakaknya. Nah,
ya. Jadi berbagai macam benda bukan saja bisa menjelaskan karena bentuk, karena kemiripan bentuk, kemiripan fungsi, kemiripan warna dari satu benda saya gambarkan menjadi benda yang lain, tapi juga benda bisa menggambarkan sifat-sifat manusia. Benda juga bisa mengimajinasikan karakter manusia, benda juga bisa mengimajinasikan usia manusia. Seperti ini adik dan kakak. Peralatan air lainnya, ember. Nah, saya punya peralatan ember, ini dia. Nah, ember berikutnya adalah ini. Nah, saya punya 4 jenis ember, satu lagi ada di sana. Saya selalu mencari benda yang sama dengan berbagai ukuran. Dengan demikian, benda ini bisa berfungsi berbagai macam-macam dia. Bisa saudara, adik, kakak, yang lebih tua, atau bapak, ayah, atau ibu, melalui benda-benda ini. Ya. Pada kesempatan yang lain akan saya jelaskan lebih detail mengenai bagaimana saya memainkan atau memfungsikan benda-benda ini secara imajinatif. Namun sekarang saya hanya perkenalkan benda-benda yang saya pergunakan saja. Saya kira soal perkakas begitu saja, ini sudah 11 menit. Apalagi kemarin saya rupanya soal rumah tangga. Itu saya masih punya. Soal rumah tangga kan ada ruang tamu ya. Kemarin kita ruang tempat tidur. Ternyata juga ada ruang tamu. Saya punya perkakas ruang tamu, ini dia. Ini perkakas ruang tamu. Ya. Kelihatan? Iya. Jadi dengan benda-benda mainan anak-anak kita usahakan dalam sebuah cerita ada sebuah setting, ada sebuah lokasi. Misalnya kejadiannya atau peristiwanya atau si tokoh cerita sedang berada dalam ruang tamu, maka kita hadirkan properti, benda-benda yang berhubungan dengan ruang tamu sebisanya lengkap. Kalaupun kurang lengkap, kesan-kesan saja. Ini ruang tamu ada 3 properti. Ada kursi, ada meja, dan ada cermin. Ya. Teman-teman semuanya, iya, apalagi kira-kira soal perkakas itu aja dulu saya kira. Kawan-kawan semua, benda-benda ini tentu tidak sekaligus saya kumpulkan. Saya sudah memulai karir saya selama 31 tahun. Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat, saya lihat ini bendanya menarik, misalnya ini. Saya udah lupa ini saya belinya di mana. Kalau tidak salah di Bandung. Nah, kemudian saya beli. Ini misalnya. Meskipun saya punya baskom-baskom yang lain. Nah, setelah mungkin ada 1 tahun ini gambar yang tertempel pada sebuah baskom dan tidak pernah saya copot. Kemudian saya baru berpikir, ini gambar ini kalau saya copot, kemudian saya potong sesuai dengan bentuknya, akan menjadi baskom mini. Nah, inilah jadinya. Ini baskom mini ini. Seukuran ini. Ya. Jadi ide bisa muncul dengan berbagai macam cara. Kemudian dari benda juga bisa kemudian memicu munculnya ide, atau ide dulu yang muncul baru kita menemukan atau mencari benda-bendanya. Saya coba peralatan-peralatan lain yang ada di sini. Saya kira itu saja, teman-teman semua. Begitulah saya perkenalkan saja dulu mengenai benda-benda saya, terutama mainan anak-anak. Pada episode berikutnya akan saya tampilkan lagi benda-benda yang lain, misalnya mengenai benda-benda yang berhubungan dengan laut, kapal, kemudian benda-benda yang berhubungan dengan rumah sakit, benda-benda misalnya alat-alat barang-barang cetak atau barang print out. Juga ada alfabet, berbagai macam bentuk benda print out saya pergunakan
untuk memvisualkan cerita saya. Teman-teman semua, kita harus terus semangat berkarya karena bangsa ini membutuhkan imajinasi. Imajinasi yang sudah dekaden kita jernihkan, kita perkaya dengan cerita-cerita kita. Dengan berimajinasi, bangsa ini akan mampu berpikir secara alternatif. Karena hanya dengan berpikir alternatif, kita bisa melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu. Subscribe jangan lupa. Dum 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 dum